Baik, karena narasumber sudah hadir dan teman-teman di Instagram Live juga sudah mulai bergabung, jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya Dr. Mahesa Paranadipa Michael MH yang sudah bersedia hadir dalam Posipos kita hari ini. Sore, dokter. Selamat sore, Mbak Intan. Assalamualaikum semuanya. Ya, memperkenalkan sedikit, beliau adalah Wakil Ketua Umum 2 dari Kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dari yang juga adalah pengajar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Betul ya, Dok? Iya. Oke, berarti nggak salah riset saya, alhamdulillah. Oke. Dan selamat sore juga untuk audiens di Instagram Live. Semoga semua yang menonton hari ini dalam keadaan baik. Selamat datang di Policy Talks, yang adalah salah satu acara dari The Indonesian Institute, di mana kita membincangkan soal kebijakan yang sekarang tengah menjadi perbincangan hangat atau menjadi isu berkembang. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya adalah peneliti hukum di The Indonesian Institute, yang akan juga menemani jalannya Policy Talks hari ini. Selama jalannya acara ini, silahkan teman-teman di Instagram Live berinteraksi dengan speaker maupun memberikan pertanyaannya di kolom chat yang nanti di akhir pemaparan akan saya tanyakan kepada Dr. Mahesa hari ini. Oke, dalam Policy Talks kita hari ini, kita akan membahas tentang UU Kesehatan nih, Dok, yang lagi hot banget pembahasannya dari kemarin. Tepatnya dalam potensi dampak UU Kesehatan terhadap praktik kedokteran di Indonesia saat ini. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, tahun ini UU Kesehatan terbaru sudah disahkan. Menteri Kesehatan kita, Pak Budi Gunadi Sadikin, memiliki visi untuk mereformasi sistem layanan kesehatan di Indonesia lewat UU ini. Dalam talk show-nya bersama Rosi di Kompas TV, Pak Budi menyatakan bahwa UU Kesehatan diharapkan bisa mempermudah birokrasi perizinan praktik untuk dokter-dokter baru, memberikan perlindungan lebih untuk dokter, terutama dokter muda yang sedang belajar, dan mengubah sistem pendidikan spesialis. Banyak juga dari masyarakat yang sebetulnya menyatakan antusiasmenya terhadap UU Kesehatan di media sosial. Namun seperti dilihat juga di media, banyak kritik datang dari organisasi profesi dokter seperti IDI salah satunya. Mulai dari pembuatan UU yang kurang transparan dan tidak melibatkan organisasi profesi dokter, penghampusan kewajiban minimal pengeluaran atau mandatory spending, terlalu mudahnya dokter asing untuk praktik di Indonesia, syarat surat keterangan sehat dan rekomendasi, kriminalisasi nakes, dan yang lainnya. Dalam diskusi ini, kita akan bersama-sama berusaha menjawab 3 pertanyaan, yaitu bagaimana keterlibatan dalam UU ini, bagaimana UU Kesehatan ini bisa menjawab isu kesehatan di dunia kedokteran, dan bagaimana potensi dampak dari kebijakan baru dalam UU Kesehatan ini, dan kesiapan sistem kedokteran kita. Saja ya dok, kita mulai ke pertanyaan pertama. Seperti yang mau kita bahas, salah satu permasalahan yang dikritik adalah keterlibatan organisasi profesi kedokteran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai yang kita tahu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan ada tahap-tahap yang harus dilalui, yaitu dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dan di mana partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Menurut pemerintah, dalam rilis di portal Informasi Indonesia, selama proses pembahasan UU ini telah dilakukan kurang lebih 115 kegiatan untuk menerapkan meaningful participation yang dihadiri oleh 1.200 pemangku kepentingan dan kurang lebih 72.000 peserta, dan sudah menerima kurang lebih juga 6.011 masukan lisan dan tertulis. Nah, berdasarkan penilaian Pak Dokter nih di kenyataan lapangan, apakah pelibatan ini sebetulnya sudah betul melibatkan organisasi profesi secara optimal atau belum nih dok? Ya Mbak Intan, terima kasih nih bincang sore lah ya kita ya terkait dengan undang-undang kesehatan. Mungkin sebelum masuk kepada meaningful participation kita harus sepakat dulu ya bahwa undang-undang ini sudah sah dimuat dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara harus tunduk kepada setiap peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan. Namun setiap warga negara boleh untuk melakukan kajian-kajian, melakukan analisa, menyampaikan pendapat terkait dengan proses-proses yang terjadi dari sebuah
proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu yang kita harus sepakati dulu ya. Artinya kita mengkritisi undang-undang ini bukan berarti kita tidak taat terhadap undang-undang, ya. Jangan sampai persepsi publik di luar sana itu, oh ini mengkritisi terus, tidak taat dengan undang-undang. Nanti muncul opini yang berkembang bahwa organisasi profesi kesehatan tidak tunduk terhadap undang-undang. Bukan begitu, ya. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa setiap regulasi itu bisa dikritik. Nah, masuk kepada isu terkait dengan hal yang bersifat formil ya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Istilah terkait dengan meaningful participation atau partisipasi bermakna ini mulai mencuat ketika ada uji materi Undang-Undang Ciptaker ya, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi pun menekankan bahwa dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, maka perlibatan bermakna itu harus benar-benar dijalankan, terutama terhadap stakeholder terkait dan juga masyarakat. Nah, di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan meaningful participation atau partisipasi bermakna. Ada 3 hak yang ada di dalam meaningful participation, yaitu pertama hak untuk didengar atau right to be heard, kemudian hak untuk dipertimbangkan, jadi aspirasi atau pendapatnya itu berhak untuk dipertimbangkan, ini bisa diterima atau bisa ditolak. Tapi yang terpenting juga itu yang ketiga, yaitu hak untuk dijelaskan. Dijelaskan kalau misalnya pendapatnya itu tidak diterima, maka harus ada penjelasan kenapa hak itu tidak diterima atau pendapat itu tidak diterima. Nah, sehingga dalam penerapan meaningful participation itu harus lengkap, Mbak Intan. Jadi jangan cuma didengarkan, ya kan? Nah, kami harus sampaikan faktanya bahwa yang disampaikan terkait dengan public hearing itu menjalankan hak untuk didengarkan. Jadi dibukalah kanal-kanal untuk menyampaikan aspirasi, ya. Bahkan Kementerian Kesehatan memberikan sebuah link di mana setiap individu ataupun organisasi bisa memberikan pandangannya itu secara tertulis, dikirimkan kepada link tersebut. Kemudian ada juga webinar-webinar yang membuka ruang dialog di situ ya. Nah, dalam setiap webinar kami pun sering diundang organisasi profesi, bahkan tidak hanya daring tapi juga luring. Nah, dalam menyampaikan pendapat itu bahasa terakhirnya adalah kita akan tampung aspirasi-aspirasi yang berkembang. Nah, sampai dengan proses pembahasan undang-undang, sampai dengan terbitnya undang-undang, kita tidak tahu mana yang ada banyak sekali masukan-masukan yang tidak dimuat dalam undang-undang ini, tapi tidak dijelaskan kenapa tidak dimuatnya, kenapa tidak ditampung aspirasi itu atau tidak dimuat dalam undang-undang ini. Nah, itu yang menurut kami masih ada hal yang belum dijalankan dengan baik ya terkait dengan meaningful participation. Kalau diundang kita sering, Mbak, kami harus sampaikan fakta ya bahwa diundang di kami hitung-hitung, kemudian public hearing Kementerian Kesehatan juga diundang kurang lebih 1 kali luring, kemudian juga yang daring itu beberapa kali ya, undangan-undangan. Tidak hanya organisasi profesi ya, tidak hanya IDI, tapi juga banyak organisasi yang lain ya diundang juga, gitu. Nah, ya itu tapi tidak ada selanjutnya proses hak untuk dijelaskan, kemudian hak untuk dipertimbangkan itu kan tidak muncul ya, tidak disampaikan. Jadi itu Mbak Intan. Oke, baik. Jadi kalau saya menyimpulkan dari jawabannya, jadi sebetulnya meaningful participation itu ada 3 elemen yang harus dilengkapi secara kumulatif ya dok ya. Pertama untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan. Dan sebetulnya untuk elemen didengarkan ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan lewat metode yang sangat banyak sekali, namun untuk aspirasi yang tidak ditampung ini tidak dijelaskan gitu ya dok. Kenapa nggak dimasukkan pertimbangannya apa itu tidak dijelaskan oleh pihak pemerintah gitu ya dok? Pemerintah maupun DPR ya, pemerintah maupun DPR.
Oh ya. ya. Nah, Oke, berarti selama sejauh ini hearingnya yang paling banyak menginisiasi itu dari pemerintah atau dari DPR, dok? Atau sama mereka berdua menginisiasi bersama pembahasan dengan organisasi profesi dokter? ya kalau yang dilaporkan ada sekian ribu pendapat atau aspirasi yang masuk, kemudian ada sekian ratus kali pertemuan, itu pemerintah, ya. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang menginisiasi dalam kurun waktu berapa bulan ya, kalau tidak salah ya, sejak draft dari balik keluar, kemudian apakah lagi proses di balik sampai dengan proses pindah ke Komisi 9. Oh ya, itu betul sangat singkat ya, dirasa ya 5 bulan ya kalau nggak salah ya dok ya. Public hearing-nya sangat singkat kalau saya seingat saya ya. Kalau public hearing itu tidak 5 bulan ya, public hearing itu hanya berapa, 2 bulan atau 3 bulan, saya lupa ya public hearing-nya. Oh, gitu ya. Dari public hearing yang dengan 2 bulan ini bisa mengumpulkan 6.000, itu sebetulnya dari elemen mendengar itu sudah oke ya dok sebetulnya. Cuma mungkin Ya kembali karena lagi ke karena kan pola yang dijelaskan bentuknya tadi kan, ya. ya karena kan bentuknya kan Google Drive ya Mbak Intan ya. Artinya kalau Google Baik, Drive baik. itu ya karena dia terbuka dan aspirasi itu juga tidak difilter dari mana saja aspirasi yang masuk, ya jadi semuanya bisa masuk gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menerapkan partisipasi bermakna yang sebenarnya, jadi seharusnya yang dipertimbangkan betul masukan itu adalah stakeholder, di mana undang-undang ini sangat-sangat terkait. Contohlah misalnya kalau bicara tentang organisasi profesi, maka seharusnya yang dimintakan masukan itu selain masyarakat ya organisasi profesi yang existing. Nah, sebelum undang-undang ini diketok di tanggal 11 Juli, apa namanya, organisasi profesi yang existing itu kan sebenarnya ada, ya. Bahkan yang sudah diakui oleh undang-undang pun ada. Jadi ID PDG itu kan diakui oleh undang-undang, ya kan? Undang-undang Praktek Kedokteran itu kan menyebutkan ID PDGI kan. Artinya dua organisasi ini secara legal standing punya positioning yang harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah maupun DPR pada saat meaningful partisipasi dilaksanakan. Nah, tetapi kan nyatanya dibuka ruang tidak hanya ID PDGI dan organisasi profesi yang existing, tapi organisasi-organisasi yang mengatasnamakan dokter, mengatasnamakan tenaga kesehatan yang belum jelas posisinya mereka, legal standingnya mereka pun akhirnya dibuka luas. Nah, itu yang ya kalau mau dibuka datanya, tolong diperlihatkan data sekian ribu masukan itu dari siapa aja misalnya, gitu ya. Itu apakah memang dari organisasi-organisasi yang punya legal standing untuk memberikan masukan terkait dengan organisasi profesi, atau sebenarnya mereka mewakili masyarakat saja. Nah, kalau mereka mewakili masyarakat, oke, itu menurut kami sah-sah saja ya. Oh gitu. Saya juga baru tahu nih, ternyata ada Google Form yang memang dibuka untuk semua orang bisa isi gitu ya, Pak Dokter ya? Iya, iya betul. Semua orang bisa ngisi. Oke, baik. Nah, mungkin kita sekarang ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, mungkin saya tanyakan secara umum dulu nih. Apakah dengan adanya UU Kesehatan yang baru ini sudah menjawab permasalahan-permasalahan yang selama ini dialami di dunia kedokteran? Apakah niatan yang disampaikan Menteri Kesehatan kita tadi, yang saya sampaikan, benar dibutuhkan di dunia kedokteran saat ini dan betul sudah diakomodir oleh UU Kesehatan? Oke, kita challenge dulu. Yang Mbak Intan dengar terkait dengan problematika di dunia kedokteran apa saja yang disampaikan oleh Uh, pemerintah maupun DPR yang menginisiasi harus ada undang-undang ini. Ini saya mau challenge yang dulu nih Mbak ya, Intan. Oke. oke. Yang saya dengar itu dokter Indonesia yang sedikit, Mhm. kemudian izin kedokteran yang praktik kedokteran yang sulit didapat, Mhm. kemudian pendidikan
pendidikan spesialis yang sulit karena masih semuanya itu masih dengan sistem di perguruan tinggi, sedangkan di luar negeri itu sifatnya belajar di rumah sakit gitu ya dok. Kalau saya dengar sih itu. Oke, kita bicara satu persatu isunya. Isu pertama terkait dengan jumlah dokter yang sedikit, ya. Sebenarnya kalau kita buka datanya secara resmi, kita bisa ambil data, misalnya data dari Konsil Kedokteran, misalnya ya. Konsil Kedokteran itu akan sangat-sangat terlihat bahwa sebenarnya kalau bicara jumlah dokter, itu bukan persoalan jumlahnya, tetapi persoalan adalah distribusi. Nah, di data KKI distribusi, terkait distribusinya, ya, kan harusnya ada Permenkes tahun 2015 terkait dengan kebutuhan SDM kesehatan. Kebutuhan SDM kesehatan itu ada beberapa indikator yang menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan tenaga kesehatan di setiap daerah. Mulai dari jumlah kasus, kemudian geografinya, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan, ya ada beberapa indikator ya di dalam Permenkes tersebut. Nah, saya harus sampaikan jujur nih ke Mbak Intan bahwa selama ini pelaksanaan dari Permenkes tersebut itu tidak berjalan dengan bagus. Artinya apa? Harusnya setiap daerah itu menghitung berapa sih kebutuhan setiap dokter spesialis di daerahnya. Saya ambil contoh misalnya di Kepulauan Seribu aja deh, Mbak Intan ya. Di Kepulauan Seribu itu harusnya kan dihitung berapa sih kebutuhan dokter penyakit dalam misalnya, ya. Dihitung berapa kebutuhan dokter penyakit dalam berdasarkan dari jumlah kasus, kemudian akses menuju dari masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kita tahu di Kepulauan Seribu pulau-pulau, berbeda dengan kalau kita menghitung rasionya di Jakarta Utara misalnya. Karena Jakarta Utara bukan daerah kepulauan, tapi Kepulauan Seribu itu banyak pulau. Nah, hal-hal seperti ini harusnya dihitung sehingga muncullah angka rasio tersebut. Nah, ini selama ini nggak ada. Sehingga banyak daerah-daerah yang melaporkan terkait dengan kekurangan dokter spesialis di daerah tersebut. Nah, ada banyak faktor sebenarnya kenapa tidak adanya dokter spesialis di daerah tersebut. Saya pernah ditelepon oleh seorang dokter spesialis bedah saraf di daerah Sumatera. Saya nggak sebut kabupaten kotanya. Dia bilang bahwa saya ini saya ini sekolah dibayarin oleh daerah, ngambil spesialis bedah saraf. Kemudian setelah lulus dia baliklah ke daerahnya itu, tetapi sampai di daerahnya alat untuk dia melakukan operasi bedah saraf itu nggak ada, Mbak Intan. Nah, sehingga dia nggak bisa melakukan praktek itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia selain dia status PNS-nya di daerah tersebut, dia juga praktek di daerah lain yang punya alat untuk melakukan tindakan-tindakan bedah saraf. Nah, itu terkait dengan sarana prasarana, Mbak Intan. Ada lagi informasinya adalah ya seorang dokter spesialis yang resikonya cukup tinggi ya dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain, harusnya kan ada standar insentif untuk mereka-mereka yang mau bekerja dengan tingkat resiko tertentu. Nah, itu ternyata tidak ada hitungan itu. Sehingga kadang-kadang kami mendapatkan informasi ada dokter spesialis yang gaji dan take home pay-nya, gaji dan insentifnya sama dengan profesi yang lain. Nah, harusnya ini kan dipertimbangkan. Supaya apa? Supaya mereka pun merasa dihargai lah ya dengan segala resiko yang mereka harus tempuh. Nah, problematika di setiap daerah ini bermacam-macam, Mbak Intan. Problematikanya. Kalau Mbak Intan tanya, kok banyak dokter kumpul di Jakarta misalnya ya, di Jakarta itu Mbak Intan banyak klinik, banyak fasilitas pelayanan kesehatan, akses untuk segala sesuatunya gampang ya. Kalau Mbak Intan tanya berapa sih gaji seorang dokter PNS di DKI misalnya, itu gajinya dia bisa 15 jutaan gaji seorang dokter umum saja. Itu kalau Mbak Intan tanya berapa gaji dokter umum misalnya di Kalimantan, pasti jauh di bawah itu. Berapa penghasilan dokter umum yang berpraktik di klinik di Jabodetabek? Kisaran-kisaran di atas 10 jutaan mereka bisa dapat take home pay-nya. Nah, hal ini berbanding kalau
dokter umum praktek klinik di daerah Sumatera yang tidak terlalu padat penduduknya, atau di Kalimantan, atau bahkan di timur yang tidak terlalu banyak penduduknya. Itu berbeda take home pay-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok dokter-dokter nggak mau mengabdi di daerah? Banyak dokter yang mau mengabdi, Mbak Intan, di daerah. Tetapi persoalannya itu tadi, sejauh mana pemerintah daerah mau mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya mengikat bagi dokter-dokter tersebut mau berbagi di daerah tersebut. Sudah aksesnya tidak ada, sarana prasarana tidak didukung, insentif juga bermasalah, ya. Kemudian resiko pekerjaan banyak, itu kan jadi pertimbangan dokter-dokter untuk bekerja. Sederhana saja sih, kita nggak usah bicara profesi dokter. Profesi lain pun, misalnya seorang profesi tambang ya, Mbak Intan ya, dia akan pikir-pikir untuk bekerja di daerah yang oke, di sana resikonya nggak terlalu besar. Kemudian take home pay-nya lumayan bagus. Dia akan pertimbangkan untuk bekerja di daerah tersebut. Nah, hal ini yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Banyak sebenarnya fakta-fakta di lapangan yang menyebabkan dokter itu tidak merata. Kemudian isu yang kedua ya, Mbak Intan ya, isu kedua terkait dengan perizinan. Perizinan itu Mbak Intan bisa telusurin semua dokumen-dokumen terkait dengan praktek kedokteran. Perizinan itu yang mengeluarkan itu adalah Dinas Kesehatan, CQ, perizinan satu atap, PTSP. Semua itu ada di bawah kendali pemerintah daerah. Oke. Nah, kalau bicara tentang kendali pemerintah daerah, maka kalau isunya adalah perizinan itu dipersulit, ya, perizinan itu dipersulit, maka bikinlah aturan, bikinlah ketentuan di daerah tersebut yang mempermudah perizinan tersebut. Oke, ada informasi bahwa yang mempersulit itu adalah ID setempat. Nah, kalau bicara tentang ID setempat, kita harus cross check nih. Di daerah mana saja sih ID-nya yang melakukan mempersulit izin praktek, di mana? Karena ini datanya kan agak simpang ya, agak simpang siur. Di mana sih ada 400 lebih kabupaten kota di Indonesia? Di mana ID cabang yang mempersulit? Ya kan? Apakah dari 400 lebih itu di atas 50% memang ID-nya kurang ajar semua, mempersulit? Oke, kita akan bicara sesuai fakta. Tapi ternyata isunya nggak banyak gitu loh. Dan ternyata isunya itu bukan misalnya semua dokter di daerah tersebut dipersulit, enggak. Ternyata ada persoalan-persoalan konflik of interest, misalnya ketua ID-nya itu penyakit dalam misalnya. Nah, nanti ada dokter penyakit dalam yang baru yang datang ke daerah tersebut ternyata belum bisa dikasihkan rekomendasi. Nah, itu pun kita harus cross check lagi. Ada apa sebabnya kenapa dikasih? Karena ID pusat itu sudah mengeluarkan aturan 14 hari kerja rekomendasi harus diterbitkan. Gitu loh. Nah, itu hal seperti itu harus di-cross check. Kemudian yang ketiga, isu yang Mbak Intan sampaikan tadi soal pendidikan dokter. Pendidikan dokter yang tadinya diproduksinya itu hanya lewat universitas, lama, akhirnya jumlah dokternya sedikit. Nah, kan yang membuat prodi di universitas kan kampus ya, Mbak Intan ya. Itu adanya di ketetapan rektor ya. Ketetapan rektor nanti berhubungan dengan Dikti. Harusnya itu menjadi kewenangan pemerintah sebenarnya. Pemerintah tinggal mengatur di mana program-program studi spesialis itu bisa dibuka di mana saja. Kalau kemudian dihubungkan dengan mekanisme pendidikan dokter spesialis di rumah sakit, memang betul di beberapa negara ada yang dikenal dengan hospital base. Tetapi kalau kita mengacu kepada data di Amerika saja yang menggunakan hospital base itu dari semua rumah sakit pendidikan itu hanya 30% yang hospital base. Sedangkan sisanya 70% itu rumah sakit itu terafiliasi dengan institusi pendidikan, Mbak Intan. Nah, sehingga kalau kemudian isunya dibentur-benturkan bahwa ini harus hospital base, harus university base dan lain-lain, loh, ini jangan itu yang dibentur-benturkan. Kalau memang pemerintah mau memproduksi dokter dalam jumlah yang banyak, ya silakan saja gitu loh, silakan saja. Toh juga undang-undang pendidikan tinggi juga memberi ruang itu ya, memberi ruang bisa dibentuk di rumah sakit pendidikan gitu loh. Ya, tinggal menambah jumlah dosennya, menambah jumlah kuota mahasiswa. Tapi harus diingat ya Mbak Intan ya, harus diingat bahwa jangan sampai keinginan untuk menambah jumlah dokter yang banyak itu akan mengesampingkan persoalan kualitas. Karena apa? Taruhan
itu adalah keselamatan pasien di lapangan ya. Jangan sampai kita jor-joran produksi dokter umum, produksi dokter spesialis, tapi ternyata dokter yang diluluskan itu kualitasnya nggak begitu bagus, Mbak Intan. Nah, itu yang beresiko nanti adalah masyarakat. Kita tentu, saya Mbak Intan tentu nggak mau ada dokter yang praktek di lapangan sana, itu kualitasnya nggak benar. Karena resikonya nanti kan masyarakat yang akan menanggung resiko. Nah, jadi seperti itu jawabannya Mbak Intan. Sebenarnya ini lebih kepada hal teknis sebenarnya. Karena kalau mengacu kepada undang-undang sebelumnya, contoh misalnya tadi tentang distribusi dokter ya, distribusi dokter yang sangat sedikit di daerah-daerah, itu kan bisa pakai pergub atau bisa pakai PP ya. Kemudian isu tentang apa tadi, pendidikan di rumah sakit kan bisa pakai peraturan menteri pendidikan atau bisa pakai PP. Jadi sebenarnya tidak perlu diangkat sampai ke level undang-undang sebenarnya. Kalau saya ya mempertimbangkan diskusi dengan banyak teman-teman pakar-pakar hukum, sebenarnya isu-isu ini bisa diangkat dalam bentuk peraturan di bawah undang-undang. Karena apa? Itu akan lebih cepat. Akselerasi implementasinya akan lebih cepat dibandingkan kalau dengan undang-undang. Karena undang-undang itu kan produk politik ya. Produk politik dan undang-undang itu kan tidak bisa langsung laksana kalau belum ada peraturan turunannya. Nah, sehingga sebenarnya kita habis energi kita dengan hanya persoalan undang-undang saja, padahal banyak sekali yang bisa kita implementasikan dengan peraturan-peraturan yang bisa dieksekusi langsung oleh pemerintah sebenarnya. Gitu Mbak Intan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini saya jadi banyak pertanyaan lagi nih di kepala saya dengan penjelasan dokter yang sangat komprehensif dan banyak sekali di dunia kedokteran yang saya belum tahu ya. Soalnya saya juga bukan di dunia kedokteran ya, jadi saya juga banyak belajar di sini. Nah, berarti kita kembali dulu kepada jumlah ya dok ya. Berarti sebetulnya core permasalahan dari kurangnya jumlah dokter itu sebenarnya masih banyak faktor yang lain ya dok, seperti distribusi, habis itu fasilitas di daerah-daerah itu seperti apa. Jadi sebetulnya kalau menurut dokter, jumlah itu sebenarnya bukan masalah satu-satunya gitu, tapi banyak faktor lain di dalamnya gitu ya dok ya? Ya. Oke. Nah, masih soal jumlah, jadi dalam riset saya sebelum hari ini, itu saya juga banyak menemukan pernyataan-pernyataan dari Pak Menteri dan press release dari Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa salah satu statistik yang sering digunakan itu untuk mengangkat isu ini adalah rasio dokter dari per 1.000 penduduk itu ya dok ya. Nah mungkin dokter biar saya bisa lebih paham juga nih, sebetulnya statistik itu tuh bertujuan untuk mengukur apa dan sebetulnya untuk dalam permasalahan UU kesehatan ini, apakah statistik itu tuh sebetulnya oh iya ya benar ternyata separah itu dari statistik ini, atau sebetulnya itu tuh ada punya makna dan tujuan yang lain gitu maksudnya dok, dari statistik ini tuh sebenarnya menjelaskan apa sih dok gitu? Ya sebenarnya itu statistik yang pernah disampaikan oleh WHO ya, 1/1000 ya, satu dokter berbanding 1.000 penduduk. Tetapi data yang ditampilkan oleh WHO itu adalah data untuk negara-negara yang situasi geografisnya tidak sama dengan kita di Indonesia. Di kita ini kan negara kepulauan, Mbak. Negara kepulauan, kemudian juga tingkat ekonomi, standar ekonomi setiap daerah juga berbeda-beda. Sehingga harusnya pemerintah kita punya hitungan sendiri, ya. Terus yang terpenting lagi adalah jangan bulat-bulat menggunakan angka 1/1000. Karena apa? Kadang-kadang itu agak miss ya penghitungannya. Saya ambil contoh lah. Kalau kita pakai angka 1/1000, Mbak Intan, contoh misalnya dokter kandungan ya. Dokter kandungan, kalau dia pakai 1/1000, itu akan ada banyak miss angkanya. Kenapa? Di dalam 1/1000 itu bercampur antara gender laki-laki dan perempuan. Padahal dokter kandungan itu hanya melayani pasien-pasien wanita produktif. Ya kan? Nah, begitu juga misalnya kita menghitung rasio dokter anak misalnya. Kita nggak bisa pakai rasio 1/1000 penduduk, karena yang akan dilayani oleh dokter spesialis anak itu adalah penduduk usia anak 1-18 tahun. Sehingga harusnya angkanya yang sesuai dengan target layanan dari masing-masing spesialis.
Mbak Intan. Nah, angka ini sebenarnya sudah ada panduan-panduannya. Tinggal kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, profesi, kemudian juga mungkin asosiasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan duduk sama-sama untuk menghitung berapa rasionya, berapa kebutuhannya. Gitu loh. Jangan sampai miss gitu loh. Jangan sampai nanti misalnya saya ambil contoh ya, isu yang sering terjadi di daerah itu adalah banyak rumah sakit yang mendatangkan dokter spesialis baru. Contoh misalnya ya, ada rumah sakit yang membangun jaringan baru nih di daerah-daerah. Dia bangun rumah sakit baru. Terus dia mendatangkanlah dokter spesialis baru di sana. Nah, padahal pemerintah daerah dan profesi di sana kan punya hitung-hitungan terkait dengan jumlah dokternya. Karena harus mempertimbangkan jumlah penduduk, harus juga mempertimbangkan kasus-kasus yang terjadi di sana. Jadi ada banyak indikator yang harus dipertimbangkan dalam menyusun angka kebutuhan. Banyak sih pakar-pakar yang mencoba untuk memberikan masukan terhadap hitung-hitungannya Pak Menteri ya, terkait dengan 1:1000 itu. Nah, terakhir saya di IDI pun kita punya perwakilan-perwakilan yang selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam hal ini tidak hanya Kementerian Kesehatan saja, tapi juga ada Kementerian Dalam Negeri, karena ini bicara tentang kesanggupan pemerintah daerah menampung dokternya. Jangan sampai kejadian yang saya bilang tadi ke Mbak Intan, jangan sampai mau dikirim dokter spesialis ke sana di satu daerah, ternyata daerahnya nggak sanggup untuk menyediakan sarana prasarana, menyediakan insentif dan lain-lain. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter jantung ya, dia lulusan baru. Dia disekolahkan juga oleh pemerintah di salah satu provinsi di Sumatera. Pada saat dia balik ke daerahnya, terus dia kan disekolahkan ya, jadi dia harus baliknya ke RSUD, rumah sakit daerah, untuk bisa praktik di situ. Tapi ketika dia mau balik ke situ, tahu nggak jawaban dari sekdanya? Aduh, sorry dok, ini kita belum punya budget untuk insentif dokter spesialis jantung, karena belum sempat dianggarkan. Karena pada saat dia balik ternyata pemerintah daerahnya berganti pada jadi kan waktu dia pergi sekolah mungkin bupati atau gubernur sebelumnya yang nyekolahin dia gitu, Mbak Intan. Pada saat dia selesai sekolah, dia balik sudah ganti nih pejabat-pejabat pemerintahnya tuh. Nah, ternyata pergantian pejabat itu pun itu punya pengaruh untuk menentukan kebijakan dokter-dokter yang berpraktik di daerah tersebut. Termasuk ini karena bicara tentang penganggaran sebenarnya. Bicara penganggaran. Nah, ini salah satu nanti mungkin akan berkaitan dengan isu soal mandatory spending ya. Mandatory spending itu yang juga akan menjadi kekhawatiran bagaimana kesiapan daerah untuk menyiapkan anggaran-anggaran terkait dengan pemenuhan dokter-dokter spesialis ke depan. Kalau seandainya pemerintah daerahnya kaya atau daerahnya kaya karena APBD-nya cukup lumayan bagus, ya mungkin mereka nggak ada masalah. Tetapi kalau dia tidak strong atau tidak kuat finansial daerahnya, ya nanti takutnya ada masalah-masalah yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi dokter mau ke situ juga pemerintahnya nggak siap, atau sarana prasarananya nggak siap. Ya, jadi perlu kita pantau ke depan sebenarnya. Oke, baik. Berarti sebetulnya dari si statistik dan si rasio ini sebetulnya kalau menurut dokter belum bisa kita cerna langsung mentah-mentah 1/1000 gitu ya. Tetapi kita juga harus pertimbangkan Indonesia itu kan cukup luas gitu, terutama dengan bentuknya kepulauan dan mobilitasnya harus dipertimbangkan, terutama untuk per spesialis tadi yang dokter bilang itu ternyata oh iya juga ya, dari 1/1000 itu kan bisa cowok bisa cewek. Kalau misalkan untuk dokter kandungan itu seperti apa gitu. Oke, saya jadi paham. Nah, untuk selanjutnya tadi yang saya juga jadi pertanyaan itu memang saya juga menemukan juga bahwa ini ada yang ngomong nih netizen di internet, ini ngomel-ngomel soalnya ini yang mempersulit di daerah gitu kan, gitu. Tapi ternyata sebetulnya kalau yang saya tangkap tadi dari IDI itu sebetulnya dari pusat sudah mengatur ya bahwa untuk izin itu sudah ada SOP-nya, harus udah ada durasinya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau ada yang melanggar itu dari IDI pun berarti sudah ada ya ini ya juga itu tidak prosedurnya. jika ada yang melanggar. Betul. Itu.
Jadi kita punya tata kelolanya. Kalau misalnya ada cabang yang tidak memproses rekomendasi ya. Jadi itu rekomendasi Mbak Intan, Oh iya. bukan mengeluarkan izin. Ya, kalau izin tadi itu yang dari PTSP ya, PTSP atau Dinas Kesehatan setempat. Jadi ID itu hanya memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu memang jujur kami menerima dalam kurun waktu berapa tahun terakhir ini ada ya, tidak semua cabang itu terjadi ya. Ada beberapa cabang yang dilaporkan itu lebih dari 14 hari kerja. Bahkan pernah satu kasus itu rekomendasinya sudah 3 bulan nggak dikeluarkan oleh ID cabangnya. Nah, itu kami punya mekanisme secara organisasi untuk menegur cabang-cabang yang tidak taat terhadap tata kelola organisasi. Itu punya mekanismenya. Oke, baik. Baik. Jadi IDI pun juga menerima itu laporannya itu dalam bentuk laporan dari IDI setempatnya atau dari dokter yang Dari mengajukan anggota, rekomendasi itu juga pengaduan juga bisa. betul. Dari anggota itu yang melaporkan biasa dari anggotanya, dari dokternya yang dipersulit gitu loh. Oh, Itu oh iya, iya. ada. Jadi kami harus Oke. jujur ya, jujur faktanya memang ada satu dua. Cuma kan tidak kita generalisir ini terjadi di semua daerah gitu loh. Oh ya, oke oke. Berarti sebetulnya IDI itu juga sudah punya prosedurnya gitu ya. Nah, kemudian nih dok, untuk yang soal hospital base dan lain sebagainya itu, tadi dari dokter juga menjelaskan sebetulnya di US pun yang hospital base itu cuma 30%, sementara 70% itu sebetulnya terafiliasi dan perguruan tinggi. Nah, kalau misalkan saya sempat baca di UU Kesehatannya itu, apakah yang di UU Kesehatan ini sistemnya dia itu di rumah sakit tapi terafiliasi dengan perguruan tinggi, atau maksudnya dokter yang di US yang si 70% ini itu dia di perguruan tinggi toh tapi tidak berafiliasi bersama rumah sakit seperti yang Jadi gini Mbak Intan. diinginkan UU Kesehatan sekarang. Ya. Jadi gini Mbak Intan. Jadi selama ini pendidikan spesialis itu semuanya di rumah sakit. Semua pendidikan spesialis itu di rumah sakit. Nah, tetapi rumah sakit pendidikan yang saat ini berjalan itu adalah rumah sakit pendidikan yang bekerja sama dengan institusi pendidikan, dengan universitas. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Kesehatan ini dibuka ruang rumah sakit itu bisa berdiri sendiri tanpa harus terafiliasi dengan banyak institusi pendidikan. Jadi si calon peserta didik itu bisa langsung daftar di rumah sakit tanpa harus daftar di universitas. Gitu. Nah, ini kan kami khawatirnya kalau nanti ada rumah sakit yang selama ini bekerja sama dengan institusi pendidikan, tapi karena dibuka ruang dia bisa sendiri, akhirnya dia memutus kerjasama dengan institusi pendidikan. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akan ada banyak institusi-institusi pendidikan yang tadinya dia punya rumah sakit pendidikan, tetapi karena rumah sakit pendidikannya mau berjalan sendiri, akhirnya nggak punya rumah sakit pendidikan. Oke, mungkin hanya untuk pendidikan spesialis saja. Tapi kalau untuk pendidikan dokter umumnya mungkin masih bisa kerjasama dengan institusi pendidikan. Nah, jadi kita akan lihat nanti rumah sakit tidak hanya rumah sakit milik pemerintah ya, Mbak Intan. Nanti akan banyak sekali rumah sakit swasta yang modalnya cukup besar, yang dia akan menangkap prospek nih. Oh, kalau rumah sakit ini jadi rumah sakit pendidikan, dia bisa dapat uang dari peserta didik. Jadi daftar langsungnya ke rumah sakit gitu, bukan ke universitas. Oke, memang kita pernah dijanjikan bahwa ini pendidikan spesialisnya ini akan murah nih, akan murah, bahkan katanya akan gratis. Oke, nanti kita akan lihat sampai sejauh mana pendidikan spesialis nanti ke depan itu murah dan mungkin gratis gitu ya. Oke oke. Kalau berarti yang ditakutkan adalah jika sebetulnya sekarang kan sudah banyak ya universitas pendidikan yang terhubung dengan perguruan tinggi, tapi takutnya nanti malah mereka mau mandiri sendiri gitu ya dok. Nah, coba kalau pertanyaan saya, kalau misalkan pun mereka memutuskan diri, apakah itu akan nanti berefek, apakah akan berefek ke kualitasnya, atau ternyata nanti malah ada efek-efek yang lain di operasionalnya ketika dia tidak terafiliasi dengan perguruan tinggi, itu gimana dok? Apa yang dikhawatirkan dengan memisahnya si rumah sakit pendidikan ini? Ya,
Jadi memang kalau selama ini rumah sakit itu terafiliasi dengan institusi pendidikan, maka staf pengajar di rumah sakit pendidikan itu harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh universitas, yang ditetapkan oleh kolegium ya misalnya, tentang standar pengajar. Nah, kalau dia nanti terlepas dari institusi pendidikan, dia berdiri sendiri, di dalam undang-undang ini tetap kolegium akan terlibat di dalam rumah sakit tersebut. Jadi, kemungkinan si pengajarnya itu akan distandarisasi oleh kolegium saja, tidak lagi distandarisasi oleh universitas. Nah, memang akan sedikit kekhawatiran, oh ini kualitasnya nanti akan gimana nih, karena dia benar-benar lepas dari universitas. Sejauh mana kolegium itu nanti akan bisa memantau standar dari si pengajar di rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit yang pendidikan itu nanti tidak terlalu banyak, Mbak Intan, saya masih sangat yakin bahwa ini akan bisa dikontrol kualitasnya, kualitas tenaga pengajar. Tapi kalau nanti berjamur, banyak banget nanti rumah sakit yang mengajukan jadi rumah sakit pendidikan, pertanyaan besarnya apakah nanti kolegium sanggup untuk mengontrol kualitas-kualitas pengajar tersebut. Nah, ini yang akan jadi. Ya, ini sama kayak ini ya. Sama kayak apa namanya prinsip dagang lah ya, makin banyak produknya maka quality controlnya makin sulit kita kan untuk melihatnya ya, kecuali kalau si yang menjaga kualitas itu juga diperbanyak juga ya, tapi ya sejauh mana memperbanyak orang yang menjaga kualitasnya itu gitu. Oke, baik. Oke, saya jadi paham maksudnya. Si pendidikan spesialis ini tuh sebenarnya maksudnya apa yang dipermudahan. Nah, oke, Dok. Pertanyaan terakhir sebelum kita ke pertanyaan dari teman-teman audiens. Jadi kalau misalkan dari perspektifnya IDI, mungkin dokter kan mewakili IDI ya. Jadi kalau dari perspektif IDI, apakah kebijakan baru di UU Kesehatan ini sudah siap dijalankan oleh seluruh orang-orang yang terlibat dalam praktik kedokteran di Indonesia? Apakah kita sudah siap nih dok untuk menjalankan kebijakan baru ini? Kalau ditanya sudah siap, tentu harus ditanyakan juga ke stakeholder yang lainnya. Karena tadinya kita menangkap bahwa transformasi kesehatan yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pilar-pilar pilar-pilar transformasi sistem kesehatan, Mbak Intan. Tapi ternyata kalau kita baca di Undang-Undang Kesehatan ini, banyak sekali yang dirubah di dalam sistem kesehatan kita. Ya, contoh misalnya terkait dengan pengawasan dan pembinaan praktek kesehatan, itu di dalam undang-undang ini hanya menyebutkan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Di undang-undang sebelumnya itu pembinaan dan pengawasan itu banyak stakeholder yang terlibat. Kalau di kedokteran itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada konsil kedokteran, ada organisasi profesi, ada masyarakat. Nah, kalau di undang-undang yang baru ini, pengawasan dan pembinaan itu hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa atau dapat melibatkan unsur masyarakat. Tidak melibatkan lagi unsur organisasi profesi. Nah, sehingga nanti akan ada banyak hal yang cukup signifikan dalam mengawasi praktek-praktek dokter dan praktek tenaga kesehatan. Karena sejauh mana sih pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu untuk mengawasi praktek-praktek tersebut tanpa menggandeng stakeholder-stakeholder yang lain. Kemudian ada banyak lagi terkait dengan misalnya majelis, terkait dengan penegakan hukum, penegakan etik yang cukup signifikan berubah ya. Saya ambil contoh misalnya terkait dengan etik profesi, Mbak Intan. Etik profesi mungkin antara profesi kedokteran dan profesi advokat itu harusnya sama. Bahwa namanya etika profesi itu menjadi domain dari organisasi profesi. Kita baca di Undang-Undang Advokat yang sudah di judicial review pun, Mahkamah Konstitusi menekankan positioning organisasi profesi untuk melakukan pembinaan dan penegakan etika profesinya. Ya, kalau kita baca undang-undang. Tapi di undang-undang kesehatan ini, yang tadinya sekian puluh tahun etika profesi itu menjadi domain dari organisasi profesi, itu kemudian diambil alih oleh sebuah majelis yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, majelis ini berada di bawah konsil kedokteran. Walaupun bahasanya independen, tapi kalau dia menjadi suprastruktur dari sebuah organisasi, maka kita akan
khawatir ya apakah ada independen. Tapi yang menjadi sorotan adalah sistem yang sudah terbangun bertahun-tahun lamanya dan sebenarnya tidak ada masalah di dalam sistem tersebut terkait dengan etika profesi, tapi kenapa dirubah? Nah, jadi kalau ditanya siap atau nggak siap, perubahannya terlalu banyak ya, terlalu drastis perubahannya ya. Kita berharap tidak banyak menimbulkan masalah. Tetapi kalau misalnya ternyata itu menimbulkan masalah, maka harusnya kita bisa duduk bersama lagi untuk membenahi masalah-masalah tersebut. Itu Mbak Intan. Oke, baik. Berarti sebetulnya kesiapan mungkin lebih ditanya ke lebih banyak personel ya, seperti mitra daerah dan mitra pusat itu sendiri, mereka juga siap nggak gitu ya? Nggak cuma dari dokter-dokternya aja. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman audiens ya. Ini ada pertanyaan dari Liviria. Sinergi apa yang perlu didorong antara Kemenkes, KL terkait, juga Pemda, Kampus, dan IDI untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih baik dan merata, selain political will, komitmen di aturan teknis dan alokasinya. Seperti itu. Ya, langsung saya jawab aja ya. Jadi kita harusnya belajar dari pandemi. Jadi kita harusnya belajar dari pandemi. Selama 3 tahun ya, 3 tahun kita berhadapan dengan pandemi, kolaborasi yang dibangun itu cukup sangat-sangat baik lah menurut kami ya. Bagaimana pemerintah itu menggandeng semua stakeholder untuk sama-sama memerangi pandemi. Jadi misalnya organisasi profesi diberikan kewenangan penuh untuk menyusun standar-standar bagi dokter yang akan melayani COVID misalnya. Kemudian organisasi profesi juga melakukan advokasi seandainya ada tenaga dokter yang tidak dilindungi dengan baik, kemudian mendapatkan kekerasan, kemudian insentif juga tidak dibayarkan. Nah, itu kolaborasi yang terjalin selama pandemi harusnya menjadi lesson learn yang baik ya untuk kita terapkan dalam sistem kesehatan ke depan. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana kolaborasi ke depan, harusnya semua regulasi yang akan dibentuk sebagai turunan dari Undang-Undang Kesehatan ini harusnya melibatkan semua stakeholder terkait, gitu ya. Tanpa kemudian melakukan dikotomi, Mbak Intan. Jangan sampai ada dikotomi dalam sebuah regulasi. Contoh misalnya dikotomi itu apa? Kan muncul wacana multibar. Organisasi profesi di dalam Undang-Undang Kesehatan. Pertanyaan besarnya adalah, kalau pemerintah melibatkan organisasi profesi yang mana yang akan dilibatkan oleh pemerintah? Kalau itu multibar. Sebagai contoh misalnya Mbak Intan, misalnya muncul organisasi profesi dokter spesialis paru misalnya. Kalau kemudian diberikan ruang, perhimpunan dokter spesialis paru itu lebih dari satu, maka ketika kita menyusun kebijakan, yang mana yang akan dilibatkan? Itu akan menimbulkan kebingungan. Ya. Nah, ini yang kemudian ke depan perlu concern. Harusnya dari sekian banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan perlunya single bar dalam organisasi profesi yang dilibatkan dalam sistem kesehatan, itu harusnya diterapkan juga di peraturan turunan Undang-Undang Kesehatan. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih dok jawabannya. Semoga pertanyaan dari Riang semoga bisa dijawab ya. Dari dia ada pesan juga dari Riang, sumber daya yang memadai dan prioritas untuk pelayanan kesehatan, serta ekosistem yang mendukung untuk penyediaan nakes yang memadai. Terima kasih dok. Pertanyaan Riang. Ini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi ke Dr. Mahesa, mumpung ketemu nih sama Wakil Ketua 2 IDI gitu ya dok. Susah kan dok cari schedule-nya dokter nih. Nah, mumpung bisa ketemu, kalau ada yang mau tanya langsung loh. Atau saya lagi yang tanya dok? Nggak apa-apa. Kalau saya lagi yang tanya. Oke. Saya mau tanya nih dok, yang soal tadi dokter bilang kalau misalnya sebetulnya pengaturan isu ini tuh bisa loh di peraturan yang lebih rendah gitu, seperti Perbu, PP dan lain sebagainya. Berarti sebetulnya yang saya tangkap itu berarti sebetulnya masalah ini tuh sangat teknis ya sebetulnya, yang bisa dibetulkan dengan peraturan yang bahkan lebih rendah dari undang-undang gitu ya dok. Iya, contoh kayak izin praktek ya. Izin praktek kan nggak perlu sampai di undang-undang, Mbak Intan. Ya kan?
cukup pada level PP lah ya, PP atau misalnya permen saja udah cukup sebenarnya. Jadi sebenarnya terlalu habis energi kita membawa isu-isu teknis sampai ke level undang-undang, ya. Dan ini kan tahun politik ya Mbak Indah ya, tahun politik, sehingga semua proses pembentukan undang-undang itu masuk dalam proses-proses politik gitu loh, Mbak Intan. Nah ini sangat menghabiskan energi ya, sangat-sangat menghabiskan energi. Padahal sebenarnya kolaborasi yang sudah dibangun selama pandemi itu kan tinggal diteruskan saja. Tinggal diteruskan, bahkan dalam beberapa kali pertemuan sebenarnya beberapa organisasi profesi, IDI, PDGI, Persatuan Perawat, Ikatan Apoteker menyatakan dengan tegas komitmen untuk mendukung transformasi kesehatan pemerintah tanpa harus lewat undang-undang. Itu sangat-sangat jelas komitmennya. Jadi ya, tapi sudah ini undang-undang udah terbit kan, undang-undang udah terbit. Jadi yang terpenting sekarang ini adalah kita sama-sama mengawal pelaksanaan dari undang-undang, karena kita di dalam hukum kan ada istilahnya ada asas fiksi hukum ya, di mana sebuah undang-undang atau produk hukum itu walaupun sudah lahir sebagai undang-undang, dia sifatnya mengikat, tetapi belum bisa dilaksanakan kalau peraturan yang menjelaskan tentang aturan tersebut dikeluarkan. Jadi contoh misalnya perubahan dari STR yang 5 tahun sekali menjadi STR seumur hidup, itu kan belum ada aturannya, belum menjelaskan bagaimana mekanisme membuat STR seumur hidup. Oke, kemudian dinarasikan bahwa STR seumur hidup, tapi evaluasi prakteknya tiap 5 tahun. Nah, ini bagaimana mekanismenya untuk melaksanakan evaluasi 5 tahunan itu? Karena di undang-undang tidak dijelaskan secara detail. Walaupun di dalam penjelasan pasalnya disebutkan cukup jelas. Tetapi kita kan cukup jelas itu kan muncul pertanyaan, bagaimana cukup jelasnya kan, gitu kan? Dari yang 5 tahun menjadi seumur hidup, bagaimana mekanismenya? Banyak muncul pertanyaan di lapangan. Kalau STR saya sudah masih hidup sampai setahun depan, nanti gimana untuk melakukan perubahan STR jadi seumur hidup misalnya? Atau misalnya ada yang punya STR-nya sudah mati nih setahun yang lalu, sekarang gimana caranya untuk memperoleh STR seumur hidup? Itu kan muncul banyak pertanyaan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dilayangkan kepada institusi yang berwenang mengeluarkan STR, konsil kedokteran misalnya. Itu pun tidak bisa dijawab karena belum ada peraturan pelaksana dari STR seumur hidup itu, Mbak. Nah, ini yang seperti ini ya, yang seperti ini nanti tentunya harus dikawal, kemudian juga harus dikritisi juga ya. Sekali lagi nih, mumpung belum berakhir nih diskusi kita sore ini. Jadi mengkritisi sebuah kebijakan itu bukan berarti menolak kebijakan, gitu ya. Ya, jadi mengkritisi itu hak setiap warga negara untuk mengkritisi sebuah kebijakan yang tujuannya untuk kepentingan halayak ramai. Gitu. Tujuannya adalah itu tadi, tujuannya agar produk undang-undang atau regulasi tersebut benar-benar mendatangkan manfaat. Karena kalau sebuah regulasi itu justru tidak mendatangkan manfaat, itu kan lari dari prinsip hukum kan. Kan hukum itu kan harusnya mengatur kan. Hukum itu kan membawa hal yang lebih bagus gitu ya. Jangan hukum itu membuat hal yang sudah bagus menjadi jelek. Itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebuah kebijakan. Jadi gitu, Mbak Intan. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan saya yang ekstra satu terakhir. Oke, sudah habis pertanyaan saya dokter dan sudah tidak ada lagi juga pertanyaan dari teman-teman audiens. Sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin saya kasih kesempatan untuk dokter untuk memberikan closing statement untuk menutup diskusi kita hari ini supaya lebih mantap. Silakan dok. Ya, jadi terima kasih Mbak Intan. Jadi dengan lahirnya Undang-Undang Kesehatan, bukan berarti dokter dan juga tenaga kesehatan yang lainnya itu menurunkan komitmennya untuk berbakti kepada bangsa dan negara, menurunkan komitmen untuk melayani masyarakat. Jadi tetap harus dijaga komitmennya untuk terus melayani masyarakat, berbakti kepada bangsa dan negara. Hal ini pun menjadi komitmen dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga komitmen dari organisasi-organisasi profesi yang puluhan tahun sudah berbakti bagi bangsa dan negara dan dibuktikan pada saat pandemi untuk terus berkomitmen. Lahirnya Undang-Undang Kesehatan tidak menyurutkan langkah
dan komitmen untuk terus berbakti. Meskipun di dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara jelas peran dan tanggung jawab dari kita, masih sangat yakin bahwa komitmen untuk berbakti kepada bangsa negara ini akan banyak jalan untuk dilakukan. Nah, kepada undang-undang yang sudah lahir ini, tentu pada prinsipnya adalah kalau undang-undang sudah disahkan, itu wajib ditaati oleh setiap warga negara. Ya, begitupun dengan organisasi profesi. Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa akan tunduk kepada undang-undang yang sudah disahkan. Tetapi sebagai warga negara juga dan dilindungi oleh konstitusi, kita juga berhak untuk melihat dan mengawal apakah undang-undang ini bisa berjalan dengan baik, mendatangkan manfaat, dan kalau ternyata ada hal-hal yang perlu dikritisi, maka tentunya membuka ruang kepada semua pihak untuk sama-sama memberikan kritik-kritik yang produktif tentunya. Jangan memberikan kritik-kritik yang destruktif, tapi justru memberikan kritik-kritik yang konstruktif demi perbaikan sistem kesehatan ke depan. Tahun 2045, Mbak Intan, itu adalah 100 tahun ya, 100 tahun Republik Indonesia ya. Ini kan masih suasana proklamasi. 1945 ke 2045 itu adalah 100 tahun. Artinya apa? Masa Indonesia emas tuh harusnya. Dan ini tahun 2023, berarti sekitar 22 tahun lagi ke depan, kita punya masa untuk mewujudkan Indonesia emas. Dalam bidang kesehatan, harusnya kesehatan di masa-masa yang akan datang, Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat maju dalam pelayanan kesehatannya. Dokter Indonesia, dokter warga negara Indonesia harusnya menjadi dokter-dokter yang profesional, yang tidak kalah kualitasnya dengan dokter-dokter di negara lain, dan tentunya dokter Indonesia harus dicintai oleh rakyat Indonesia, ya. Dan itulah tujuan dari organisasi profesi untuk bersama-sama membina dan mengawasi praktek-praktek anggota profesi agar terus memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat. Begitu Mbak Intan. Oke, siap. Mantap sekali dok closing statement-nya. Baik, kalau itu sekian sudah bicara kebijakan kita atau policy talks kita pada hari ini. Dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan diskusi pada hari ini bersama Dr. Maesa bahwa UU Kesehatan ini sebetulnya belum melengkapi elemen dari meaningful participation seperti yang tadi dijelaskan, bahwa belum ditemukan adanya effort untuk menjelaskan aspirasi-aspirasi yang belum ditampung itu. Kemudian dari beberapa isu yang diangkat juga sebetulnya banyak hal yang bisa diatur di peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang karena sifatnya teknis. Juga untuk kesiapan dari tenaga dokter itu sendiri juga sebetulnya tidak dapat diukur oleh dokter saja, tapi juga oleh pemerintah pusat, daerah, dan tenaga yang lainnya yang terlibat. Oke, kalau begitu. Terima kasih juga ya dokter atas hari ini. Terima kasih untuk Indonesia Institute. Dan terima kasih juga untuk kepada IDI yang sudah memberikan kesempatan kita untuk bertemu Dr. Mahesa tentu saja. Semoga IDI dengan Indonesia Institute selalu berkolaborasi ya. Wah, bisa dok, bisa diatur. Nanti saya kasih tanggal sampai dulu ya. Oke. Nah, terima kasih juga untuk panitia di TII yang sudah terlibat untuk acara kita hari ini, untuk audiens di Instagram yang sudah join hingga akhir. Sekian, sampai jumpa di event kita selanjutnya, yaitu besok ada di Indonesian Forum ke-99. Ketemu lagi dengan saya, tapi dengan topik yang berbeda untuk besok. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dokter, terima kasih. Terima kasih, selamat sore.